Megareski Makassar merupakan universitas yang didirikan pada tahun 2005 dan terletak di Jalan Antang Raya nomor 43 Makassar. Universitas Megareski Makassar mempunyai beberapa fakultas. Salah satunya adalah Fatelkes atau Fakultas Teknologi Kesehatan. Pada fakultas ini terdapat beberapa program studi. Salah satunya yaitu program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Prodi D4 LM atau biasa disebut dengan analis kesehatan merupakan program studi yang dapat melakukan pemeriksaan, pengukuran, dan pengujian pada sampel yang berasal dari manusia. Prodi D4 LM menaungi satu HMJ, yaitu kami, Komunitas Kreativitas Mahasiswa Intelektual D4 Teknologi Laboratorium Medis. Kami ini didirikan pada tanggal 23 Desember 2016. Kami terdiri dari beberapa departemen. Salah satunya adalah Departemen Penelitian. Departemen Penelitian adalah departemen yang memiliki tugas yang bersifat penalaran dan kajian keilmuan dalam rangka mewujudkan kader-kader intelektual dan mampu berdaya saing. Mari kita lihat apa itu TLM dan bagaimana peranannya. ATLM atau Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang sebelumnya dikenal dengan analis kesehatan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi melakukan pengumpulan sampel dan melakukan pengujian terhadap cairan tubuh. Selain itu juga memiliki kemampuan untuk mengoperasikan peralatan laboratorium yang canggih. Salah satu peran ATLM untuk memeriksa faktor-faktor penyebab penyakit, contohnya penyakit COVID-19. Penyakit COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular penyakit COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa pengobatan khusus. Sampai saat ini, kasus COVID-19 yang ada di dunia sudah mencapai 131 juta jiwa, sedangkan di Indonesia sudah mencapai 1,54 juta jiwa. Penyebaran SARS-CoV-2 dapat ditransmisikan melalui droplet atau percikan air liur, yang dimana droplet ini tidak bisa bertahan di udara selama kurang lebih 8-14 menit, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada permukaan. Kita dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus COVID-19. Kita juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang telah terkontaminasi, lalu menyentuh mata, hidung, serta mulut kita. Mekanisme penyebaran virus corona, yaitu virus corona dapat menyebar dari orang ke orang melalui droplet atau percikan air liur dari seseorang yang terjangkit virus corona melalui hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit virus corona batuk atau bersin. Droplet ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan di sekitarnya. Orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh hidung, mata atau mulutnya dapat terjangkit virus corona. Penularan virus corona juga dapat terjadi jika orang menghirup droplet atau percikan air liur yang keluar dari batuk atau bersin orang yang terjangkit virus corona. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang yang sakit, memakai masker, dan mencuci tangan memakai sabun agar kita terhindar dari penyakit virus corona. Salah satu pencegahan agar kita terhindar dari virus corona yaitu salah satunya jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih. Apabila kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang sudah terkontaminasi dengan virus, maka virus ini dapat mudah untuk masuk ke dalam tubuh kita sehingga memudahkan kita
terpapar suatu penyakit. Maka dari itu kita harus selalu menerapkan yang namanya 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir ketika kita menyentuh suatu benda yang ada di sekitar kita, agar kita terhindar dari yang namanya penyakit. Menggunakan masker. Masker digunakan ketika kita berada di tempat yang terdapat lebih dari satu orang. Jenis-jenis masker sendiri ada banyak. 2 diantaranya adalah masker medis, dan yang kedua adalah masker kain. Nah, masker medis digunakan sekali pakai, sedangkan masker kain bisa digunakan berkali-kali dengan syarat harus dicuci terlebih dahulu. Kemudian, maksimal penggunaan masker itu adalah 4 jam. Jika lebih dari waktu tersebut, maka masker tersebut harus diganti. Pertama-tama, gosok telapak tangan dengan telapak tangan lainnya seperti ini. Yang kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dan tangan kanan, atau sebaliknya. Yang ketiga, gosok telapak tangan dan sela-sela jari seperti ini. Yang keempat, jari-jari dalam dari kedua tangan saling mengunci seperti ini. Yang kelima, gosok ibu jari kiri berputar dengan genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, gosok dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan ke telapak tangan kiri dan sebaliknya seperti ini. Bila sudah, silakan cuci tangan. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah sedang mengupayakan agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan vaksin. Nah, sembari kita menunggu vaksin tersebut, ada baiknya kita mengonsumsi beberapa vitamin serta obat-obatan yang dapat membantu kita dalam menjaga kekebalan tubuh. Dan jangan lupa pula kita harus menjaga kebersihan, terutama kebersihan lingkungan kita dan kebersihan diri.